Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UTS dari mata kuliah analisis real. Nah, kita mulai saja. Untuk soal yang pertama, buktikan bahwa A dikurangi B irisan B dikurangi A itu sama dengan himpunan kosong. Nah, kita misalkan bahwa X itu elemen dari A dikurangi B irisan B dikurangi A. Maka X, karena di sini ada irisan, kita menggunakan definisi irisan, sehingga X elemen A dikurangi B dan X juga elemen dari B dikurangi A. Ini menggunakan definisi irisan. Selanjutnya, karena di sini terdapat min, maka kita menggunakan definisi komplement, yaitu X elemen A, tapi X bukan elemen dari B, dan X elemen dari B, tapi X bukan elemen dari A. Ini menggunakan definisi komplement. Selanjutnya, karena di sini ada yang sama, yaitu X elemen dari A dan X elemen dari B, maka kita gabungkan menggunakan definisi irisan karena dan X elemen A irisan B, tapi kita tulis lagi. Kita lihat bahwa di sini ada bukan elemen dan di sini juga bukan elemen dan disambungkan oleh kata dan, maka kita sama menggunakan definisi irisan sehingga X bukan elemen dari B irisan A. Ini menggunakan definisi irisan. Kita lihat bahwa di sini terdapat kata tapi, sehingga X itu elemen dari A irisan B dikurangi B irisan A. Ini menggunakan definisi komplement. Karena kita tahu bahwa A irisan B itu sama dengan B irisan A, maka hasilnya adalah X elemen dari himpunan kosong. Jadi terbukti bahwa A dikurangi B irisan B dikurangi A itu adalah himpunan kosong. Selanjutnya, nomor 2, fungsi f dari n kali n ke n didefinisikan dengan rumus fx, y sama dengan x ditambah y. Apakah fungsi injektif? Nah, kita tahu bahwa f injektif jika dan hanya jika fx1 sama dengan fx2 mengakibatkan x1 sama dengan x2. Nah, kita coba kan di sini dari f n kali n menjadi n. Lalu menggunakan fungsi f x, y itu sama dengan x ditambah y. Kita misalkan, misal X1, X2, dan Y itu merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, maka F X1, Y akan menghasilkan X1 ditambah Y dan F X2, Y itu sama dengan X2 ditambah Y. Sekarang karena di sini fx1 sama dengan fx2 harus mengakibatkan x1 sama dengan x2, kita sama dengankan bahwa fx1 ditambah y itu harus sama dengan fx2, y. Ini koma ya. Selanjutnya kita substitusikan, maka x1 ditambah y itu sama dengan x2 ditambah y. Sehingga apabila kedua ruas kita kurangi y akan menghasilkan X1 sama dengan X2. Jadi
F merupakan fungsi injektif karena fx1, y sama dengan fx2, y mengakibatkan x1 sama dengan x2. Selanjutnya, nomor 3. Jika A, B elemen dari R, tunjukkan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 0. Jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, kita akan membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Terdapat dua bukti. Yang pertama, bukti ke kanan. Ke kanan. Dimisalkan A-nya itu bukan bilangan A-nya itu bukan sama dengan 0, maka akan menghasilkan bahwa A kuadratnya itu harus lebih besar daripada 0. Nah, apabila B sama dengan 0, maka A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Di sini terlihat bahwa A kuadrat pasti lebih besar daripada 0, sehingga A tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0 akan menghasilkan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu juga tidak sama dengan 0. Selanjutnya, bukti ke kanan. Bukti ke kiri. Apabila A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 akan menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan, kita substitusikan, 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat itu sama dengan 0. Jadi, terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B juga sama dengan 0. Selanjutnya, buktikan bahwa 1/2n kurang dari 1/n untuk setiap n elemen bilangan asli. Nah, di sini kita menggunakan langkah induksi matematik. Yang pertama itu F1 harus benar. Yang kedua, jika PK benar, maka PK tambah 1 juga harus benar. Nah, sehingga kita misalkan terlebih dahulu. Misal, PN menyatakan bahwa 1/2 pangkat N kurang dari 1/N. Sehingga, yang pertama, kita buat P1 N sama dengan 1, maka 1/2 pangkat 1 kurang dari 1/1. Sehingga 1/2 kurang dari 1. Apakah betul? Ya, jadi P1 benar. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa PK benar. Maka 1/2K kurang dari 1/K. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa PK tambah 1 itu benar. Kita kali silang yang ini, maka menghasilkan K kurang dari 2 pangkat K. Nah, apabila di kedua ruas dikalikan 2, akan menghasilkan 2K kurang dari 2K kali 2. Nah, jadi 2K kurang dari, di sini lihat bahwa bilangan pokoknya sudah sama. Tinggal jumlahkan pangkatnya, jadi K tambah 1. Nah, ini untuk persamaan 1. Di sini disebutkan bahwa setiap N lebih besar N elemen dari N atau bilangan asli, sehingga K-nya itu harus lebih besar daripada 1. Nah, apabila kedua ruas ditambahkan K, maka K tambah K lebih besar daripada K tambah 1, sehingga 2K lebih besar daripada K tambah 1. Ini untuk persamaan 2.
dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa K tambah 1 kurang dari 2K kurang dari 2K tambah 1. Nah, karena di sini 2K-nya diapit oleh K tambah 1 dan 2K tambah 1, maka dapat disimpulkan bahwa K tambah 1 kurang dari 2K tambah 1. Kita kali silang akan menghasilkan 1 per 2K tambah 1 kurang dari 1 per K tambah 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa PK tambah 1 benar. Sehingga terbukti bahwa 1 per 2N kurang dari 1 per N untuk setiap N elemen bilangan asli. Soal nomor 5. Tunjukkan bahwa tidak ada bilangan rasional S sehingga S kuadrat itu sama dengan 3. Di sini kita akan menggunakan kontradiksi. Andaikan. Kontradiksi itu artinya berlawanan dengan pernyataannya. Jadi, andaikan ada bilangan rasional S yang memenuhi S kuadrat sama dengan 3. Kita misalkan bahwa kita tahu bahwa bilangan rasional adalah S A per B. Kita misalkan dengan A per B ya, dengan A, B itu elemen dari bilangan bulat. Dengan A, faktor persekutuan A dan B itu harus sama dengan 1. Sehingga kita substitusikan S ke S kuadrat sama dengan 3. Jadi S kuadrat sama dengan 3, kita substitusikan, maka A per B dikuadratkan itu sama dengan 3. Sehingga A kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 3. Jadi A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Di sini terlihat bahwa 3 membagi habis A kuadrat. Karena 3 membagi habis A kuadrat, maka 3 juga membagi habis A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A merupakan kelipatan 3. Sehingga 3X, A sama dengan 3X dengan X elemen bilangan bulat. Setelah itu, coba kita substitusi A sama dengan 3X ke A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. A kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Kita substitusikan 3X dikuadratkan sama dengan 3B kuadrat. Maka 3 pangkat 2, 9X kuadrat sama dengan 3B kuadrat. Kedua ruas kita bagi 3. Jadi menghasilkan 3X kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, di sini juga terlihat bahwa 3 membagi habis B kuadrat, maka 3 juga membagi habis B. Karena 3 membagi habis A dan 3 juga membagi habis B, maka A, B tidak sama dengan 1. Jadi, karena di sini A, B-nya itu atau faktor persekutuannya itu harus sama dengan 1, tapi di sini tidak sama dengan 1, maka terbukti bahwa tidak ada bilangan rasional S sehingga S kuadrat itu sama dengan 3. Alhamdulillah, pembahasan soal UTS mata kuliah analisis real telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.